Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang berusaha untuk dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk sedikit berbagi cerita tentang siapa diri saya dan kenapa saya bisa memakai jas seperti ini. Nah, baik teman-teman sekalian, sebagai seorang hamba yang berusaha untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, maka patutlah seyogyanya minimal sekali itu kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dari nikmat yang paling besar hingga nikmat yang kecil yang kadang kita sepelekan dan tidak kita sadari. Mulai dari nikmat berhidup, nikmat bernafas, nikmat beribadah, beriman, bertakwa, nikmat-nikmat yang lain seperti melaksanakan kegiatan keseharian, nikmat bisa berjalan kaki, nikmat punya tempat hidup, nikmat punya banyak akses-akses di kehidupan yang kadang luput daripada pengetahuan kita, bahwa itulah nikmat-nikmat yang seharusnya juga kita syukuri kepada Allah SWT. Nah, teman-teman sekalian, bukan hanya sampai di situ. Wujud penghambaan kita tidak hanya sesepele itu. Kenapa? Karena kita hidup dengan begitu banyak problem. Dan salah satu cara supaya kita bisa meningkatkan kapasitas itu sebagai jawaban dari masalah-masalah yang ada adalah dengan meningkatkan kualitas diri, yaitu dengan meningkatkan nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Yang pertama, melalui pendekatan keagamaan tentunya. Kemudian, turunan daripada syukuran kita, daripada bentuk penghambaan kita dengan ummatan yang wasatan, di mana kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadikan diri kita sebagai umat daripada nabi yang terakhir, sebagai pada nabi penghulu para rasul, ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang berasal dari padang pasir, di mana dia diutus sebagai nabi terakhir, sebagai penyempurna akhlak, sebagai seorang suri tauladan, tidak hanya sekedar menjadi guru, melainkan teladan dan contoh yang jelas agar rahmat itu turun kepada kita semua. Nah, teman-teman sekalian, saya perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Muhammad Alwi Alamsyah, dipanggil Alwi, dan hari ini saya mendapatkan amanah sebagai bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat, sebagai sekretaris bidang di pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Maros. Alhamdulillah juga sudah mengikuti 2 jenjang kekaderan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yaitu Darul Arkam Dasar dan Darul Arkam Madiyah. Jadi teman-teman sekalian, di agenda pada kali ini pula saya diamanahkan atau diberi kepercayaan untuk sedikit bercerita tentang pentingnya itu berikatan mahasiswa Muhammadiyah, tentang alasan saya kenapa masuk di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan kenapa saya masih bertahan. Apa yang menjadi urgensi dalam diri saya, apa yang saya anggap penting sehingga saya terus berikatan mahasiswa Muhammadiyah. Jadi teman-teman sekalian, penting saya memberitahukan bahwa kehidupan kita ini harus terus-menerus diubah. Apa yang kita rasa sudah baik harus terus di-upgrade. Karena kita adalah makhluk-makhluk yang selalu berubah-ubah dari zaman dahulu hingga ke depan. Sehingga perubahan itu selalu ada. Dan ketika kita tidak kemudian mengubah diri kita menjadi lebih baik, tidak mengarahkan diri kita menjadi lebih baik, maka kita akan dengan sendirinya pasti tertinggal oleh zaman. Jadi teman-teman sekalian, itu alasan pertama saya kenapa mau masuk di dalam sebuah organisasi, kenapa saya mau berproses, bahwa saya ingin mengarahkan perubahan dalam diri saya menjadi lebih baik, dan itu menjadi dasar pikiran yang pertama menurut saya. Lalu mengapa saya memilih Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Jadi teman-teman sekalian, mari kita sedikit berangkat dari apa yang menjadi kebutuhan diri kita dan apa yang mau kita lakukan terhadap diri kita ke depan. Saya sebagai seorang mahasiswa, juga sebagai seorang hamba, sebagai seorang umat, dan sebagai satu dari makhluk sosial
yang lainnya hidup seperti itu toh. Maka ada hal-hal yang harus saya tanamkan dalam diri saya, ada kemampuan-kemampuan dasar yang harus saya miliki sebenarnya. Begitu pula juga dengan ada agenda-agenda yang harus saya lakukan. Dan semua itu harus sesuai dengan apa yang menjadi keteraturan kita. Jadi sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang kemudian mengaku memiliki agama, maka yang pertama harus saya lakukan adalah saya harus cari tempat di mana saya bisa mendapatkan jawaban itu. Di mana tempat saya bisa mendapatkan jawaban tentang agama itu seperti apa? Apa urgensinya sebuah agama? Apa relevansinya sebuah agama dalam kehidupan? Bukan hanya sekedar praktek-praktek teknis semata, melainkan agama secara tujuan, secara ideologi itu seperti apa maunya. Itu yang pertama yang menjadi hasil pemikiran saya waktu itu. Lalu kemudian sebagai juga seorang mahasiswa, sudah sepatutnya kita kemudian melatih intelektualitas kita. Karena kita seorang akademisi yang kemudian menjadi seorang aktivis, maka sudah hal yang sangat-sangat harus ditekankan dalam diri kita pribadi, bahwa intelektualitas kita itu menjadi kunci utama dalam kita bergerak. Bukan hanya itu, ketika kita kemudian pulang dari status mahasiswa, kita kemudian datang kepada tempat-tempat di lingkungan kita, kita kemudian kembali dituntut untuk peka. Kita dituntut untuk bisa memahami keadaan sosial kita, dituntut untuk bisa memahami lingkungan kita itu maunya seperti apa. Jadi ada 3 agenda dasar yang kemudian menjadi pemikiran saya tentang mengapa saya harus mengupgrade diri, bahwa saya harus menjawab tantangan yang datang dari masyarakat, tantangan yang datang dari kehidupan saya seperti itu. Jadi saya harus mempunyai kualitas keagamaan yang baik tentunya. Yang pertama, agar saya meyakini bahwa ruh saya dalam berkehidupan itu tetap nyata. Ruh saya dalam menjaga diri saya itu tetap ada. Kemudian bukan hanya di situ. Saya tidak ingin memakan doktrin-doktrin yang kemudian saya tidak tahu asalnya dari mana. Saya tidak ingin kemudian didikte oleh orang lain atau organisasi lain tentunya. Sehingga pengembangan intelektualitas, kritisisme kita harus terus dijaga. Dan itu yang menjadi modal utama kita juga. Sehingga ketika kita kemudian hadir di masyarakat, dua agenda dalam pikiran kita tadi betul-betul nyata membawakan perubahan bagi diri kita. Nah, seperti itu pengantar yang bisa saya bawakan. Kemudian kenapa saya ber-IMM, atau apa sih pentingnya, kenapa hingga saya mau bertahan, toh seperti itu. Jadi dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ada yang kemudian disebut sebagai trilogi gerakan. Nah, trilogi gerakan ini menjadi aspek utama di mana Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bergerak sebenarnya, tentang di mana ranahnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan kita ketahui bersama bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu bergerak pada 3 aspek, tentang keagamaan, tentang kemahasiswaan, dan tentang kemasyarakatan. Kita mulai dari keagamaan. Sebagai seorang hamba yang kemudian kita yakini bahwa ayat-ayat atau dalil-dalil Al-Quran sebagai kitab suci kita adalah pegangan yang utama, maka kita sebagai seorang hamba harus bisa beribadah dengan baik dan benar. Secara teknis kita beribadah secara tepat sesuai tuntunan, dan itu harus kita cari. Dan saya merasa bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memberikan jawaban tentang apa yang seharusnya kita kerjakan, tentang apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi landasan bagi diri kita, seperti itu. Nah, keagamaan di sini bukan hanya tentang bagaimana beribadah yang baik dan benar, tentang kenapa ibadah itu dilaksanakan, tentang bagaimana kita kemudian meyakini bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar datang ke masjid dan segala macam, melainkan bagaimana kita terus-menerus menanamkan ibadah itu dalam diri kita, sehingga bukan hanya sebagai sebuah ritual, melainkan diri kita, melainkan hati kita, pikiran kita itu sudah betul-betul merasa bahwa ini agama yang lahir untuk kita, seperti itu. Bahwa kita merasa agama ini bukan hanya sekedar teknis, dan itu yang saya dapatkan, bahwa
keagamaan yang kemudian diberikan, keagamaan yang kemudian ditanamkan kepada saya misalnya secara pribadi di IMM, itu betul-betul menjadi sebuah kombinasi dalam kehidupan, bahwa hidup ini begitu modelnya, bahwa agama ini sebagai salah satu pedoman yang digunakan untuk menjaga ritme-ritme gerakan di dalam berkehidupan. Nah, kemudian saya merasa bahwa ada kekhawatiran awal yang saya pikirkan tentang jika saya masuk di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, saya harus begini, dan begini. Namun ternyata tidak. Anggapan-anggapan atau khawatirnya saya tadi itu kemudian berubah, karena Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di mana saya berproses memberikan kebebasan, memberikan kesempatan bagi saya untuk menjadi diri saya sendiri, untuk kemudian memilih bagaimana saya beragama, bagaimana saya melaksanakan ibadah-ibadah dalam agama saya, kemudian memberikan kesempatan juga bahwa ibadah yang saya lakukan di dalam beragama itu seperti ini alasan dasar dan segala macamnya. Dan tidak hanya sampai di situ teman-teman, bahwa agama yang kemudian saya pegang atau Islam yang kemudian saya jalankan itu saya tidak diajarkan untuk sekedar sholat, melainkan apa fungsi dari sholat itu, apa konteks dari sholat itu sendiri. Dan tidak hanya sampai di situ, bahwa agama yang kemudian difasilitasi untuk dipelajari isinya itu betul-betul dibutuhkan di dalam berkehidupan, sehingga saya merasa bahwa ini adalah organisasi yang tepat untuk saya masuki dan saya perjuangkan bahkan sampai saat-saat nanti, seperti itu. Lalu yang kedua tentang di mana gerakan mahasiswa Muhammadiyah adalah tentang bagaimana kita menjadi mahasiswa yang tepat. Tidak hanya sekedar datang dan belajar di kampus lalu pulang mengerjakan tugas, tapi bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa peka dengan isu-isu di mahasiswa. Bagaimana kita melihat keadaan mahasiswa hari ini, apa yang dicapai dari seorang mahasiswa, apa yang kemudian dibutuhkan dari seorang mahasiswa, apa yang menjadi tuntutan secara pribadi maupun secara masyarakat. Itu yang kemudian dipelajari baik-baik, bahwa mahasiswa itu harusnya seperti ini, bahwa kita harus selalu akrab dengan bacaan, bahwa kita harus selalu bisa membaca bagaimana keadaan-keadaan hari ini, menentukan jawaban-jawaban yang tepat, bahwa kita sebagai seorang mahasiswa tidak hanya sekadar menjadi kutu buku, melainkan sebagai solusi bagi masyarakat, solusi bagi teman-teman yang lain, seperti itu. Lalu ketika kemudian kita berbicara tentang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, jelas kita di ranah kemahasiswaan, di ranah di mana kita dituntut untuk berpikir secara tepat, secara cepat dan logis tentunya. Rasionalitas kita dibangun di situ, bahwa kita Muhammadiyah yang kemudian ada di dalam ortom Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kita harus berpikir dengan jelas, dengan teliti, dengan tepat. Ini sebenarnya kenapa? Kenapa kita di sini segala macam? Kenapa kita menjadi seorang mahasiswa? Apa yang mau kita gerakkan hari ini, kan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini pula yang kemudian saya pikirkan bahwa memang sepertinya ada kesalahan-kesalahan yang tidak terbaca. Dan saya sadari sejak saya berproses di sini, ada hal-hal yang kemudian seharusnya terjadi, ada hal yang seharusnya tidak terjadi, yang kemudian saya sadari setelah saya berproses. Dan itu kembali saya rasakan karena saya ber-IMM, seperti itu. Jadi kenapa saya bertahan? Karena dua trilogi tadi, atau dua dasar pikiran saya, dua kebutuhan saya, itu kemudian diberikan atau difasilitasi oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sehingga ketika kemudian kebutuhan kita sudah terpenuhi, lantas apa lagi yang kita cari? Apa tujuan selanjutnya? Apa tujuan kita beragama dengan baik? Apa tujuan kita bermahasiswa dengan baik? Tentu sebagai pengabdian kepada masyarakat, kan seperti itu. Nah, pengabdian kepada masyarakat ini beragam bentuknya dengan sangat-sangat banyak model-modelnya. Dan kita yang memilih, kita mau mengabdi dalam bentuk apa, kita mau mengabdi dalam bentuk bagaimana, kita yang memilih itu semua. Tetapi ada hal yang kita yakini, bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
dengan trilogi kemasyarakatannya betul-betul memberikan efek yang nyata, betul-betul memberikan kontribusi yang nyata kepada kita semua. Bukan hanya sampai di situ. Trilogi tadi tidak hanya sekedar menjadi program-program semata kita. Dan saya menyadari itu bahwa ada nilai-nilai yang kemudian kita perjuangkan di situ. Tidak hanya sekedar mencapai target-target gerakan, melainkan di sini di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah inilah saya merasa bahwa agama yang kemudian saya anut selama ini itu tidak sekecil ini ranahnya, bahwa agama yang kemudian saya pegang hari ini, Islam yang saya rasakan hari ini ternyata jauh lebih luas kebermanfaatannya, bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin itu betul-betul memikirkan segala aspek kehidupan. Nah, bukan hanya sampai di situ. Sebagai seorang mahasiswa, ada kunci yang kemudian kita dituntut untuk mencapai itu. Entah kita dari jurusan manapun, dari fakultas manapun, toh seperti itu. Tapi ada satu kata kunci yang kemudian kita dituntut untuk dapatkan hal-hal itu. Itu adalah intelektualitas. Bagaimana kemudian kita membangun pikiran yang nyata, di mana kerangka berpikir kita, di mana pola-pola dari pikiran kita itu dibangun dengan jelas, bahwa struktur berpikir kita ini harus terus kita upgrade, harus terus kita bangun dengan baik agar tidak ada kesalahan dalam berpikir. Dan itu yang kemudian kadang kita dapatkan di tempat-tempat luar, di mana kita melihat atau kita bahkan menjadi pelaku dari tokoh-tokoh pemikir, kita merasa bahwa ada yang ganjil atau ada yang kemudian tidak benar. Nah, dari situlah kemudian kita belajar bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah akan terus menjadi fasilitator, akan terus memberikan wadah bagi para kader-kadernya, bagi para orang-orang yang kemudian mau belajar di sini untuk mengupgrade itu, membentuk pikiran yang tepat, seperti itu. Jadi dasar kenapa saya mau bertahan itu tadi. Ada alasan-alasan awal di mana saya merasa saya masih kurang beragama, kemudian saya merasa pemahaman agama saya masih rendah, dan saya masih bingung urgensi daripada agama ini sebenarnya apa? Kan seperti itu. Kita masih belajar bahwa ini agama mau diapai sebenarnya, kenapa mau anut ini agama? Apakah hanya sekedar pergi sholat, kemudian mengaji, pergi haji, bayar zakat segala macam? Atau apa nilai-nilai keagamaan yang harus kita cari? Kan seperti itu. Itu keresahan-keresahan awal yang kemudian jawabannya saya dapatkan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi teman-teman sekalian, saya secara pribadi mengajak untuk mencoba berikatan mahasiswa Muhammadiyah, dan saya yakin kalian akan dapatkan sesuatu yang berbeda di sini. Kenapa? Karena Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu punya banyak beragam strategi yang kemudian kita gencarkan. Tujuannya apa? Membentuk akademisi Islam yang berakhlakul karimah. Itu tujuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang kemudian kita cari bagaimana supaya kita sebagai seorang akademisi punya akhlak yang mulia. Kita sebagai seorang akademisi yang beragama Islam, yang menjalankan syariat Islam, punya akhlak yang mulia, punya intelektualitas yang bagus, punya kepekaan yang kuat agar kita menjadi solutif, agar kita menjadi agen-agen solutif bagi bangsa dan negara. Kan seperti itu model-model awalnya. Lalu teman-teman sekalian, itu tadi pengantar-pengantar tentang kenapa penting untuk berikatan mahasiswa Muhammadiyah. Di Darul Arkam Dasar atau sebagai gerbang mencetak kader awal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada penekanan-penekanan yang kita dapatkan. Ada poin-poin utama yang kemudian diberikan kepada kita, bahwa kesadaran itu sangat-sangat penting untuk kita capai. Kesadaran kita sebagai seorang manusia itu harus kita capai dengan baik, bahwa kesadaran kita sebagai umat, sebagai seorang hamba harus kemudian kita tumbuhkan, bahwa kesadaran kita tentang lingkungan sosial, tentang lingkungan kita bernegara, lingkungan keseharian kita, itu harus kita lihat baik-baik apakah sudah sesuai atau masih ada yang kemudian mengganggu. Seperti itu. Kesadaran ini yang kemudian saya rasa menjadi poin-poin penting tentang
gerakan kita hari ini, gerakan kita ke depannya bagaimana. Jadi teman-teman sekalian, begitu modelnya, bahwa pikiran-pikiran atau khawatirnya saya dari awal tadi itu menjadi alasan kenapa saya ber-IMM. Dan kenapa saya bertahan? Karena saya sudah mulai mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi keresahan saya. Itu yang pertama. Tentang kenapa saya mau bertahan, karena saya sudah mulai mendapatkan jawaban-jawaban tadi. Jadi teman-teman sekalian, ketika kemudian kita hari ini bingung mau ngapain, kita kemudian bingung, ada jika tujuanku hidup, ada jika yang mau kubikin di kehidupanku, itu sebenarnya adalah pintu gerbang untuk menuju kesadaran tadi, bahwa kita mulai sadar hidup kita ini mau diapakan. Kita anggaplah kita hidup 60 tahun tuh misalnya. 60 tahun ini mau kita apai? Mau diapakan ini 60 tahun? Kan kita masih pikir-pikir sampai hari ini. Mau sampai kapan kita pikir kita semua? Kita rencanakan nih baik-baik apa yang mau kita capai. Apa urgensi kita sebagai seorang mahasiswa, kan seperti itu. Bahwa kita ini mahasiswa hakikatnya sebagaimana? Apa inti dari kehidupan tak gitu. Kita sudah di jenjang yang lebih tinggi dibanding teman-teman yang lain misalnya toh. Ada yang kemudian sudah semester 2, semester 4, semester 6, ada yang selesai, ada yang baru masuk, ada yang baru merencanakan kuliah segala macam. Saya punya pesan bahwa ketika Anda kemudian tidak menetapkan tujuan hidup Anda, tidak menetapkan agenda-agenda kehidupan Anda, maka Anda yang akan sulit menentukan gerakan-gerakannya ke depan. Jadi mulai hari ini cari keresahan Anda di mana, apa yang Anda butuhkan untuk hidup ke depan. Apa yang kemudian kita butuhkan ke depannya sehingga kita bisa bertahan sampai 100 tahun misalnya. Apa yang kemudian kita ingin cari ke depan sehingga hidup kita ini, diri kita itu terus-menerus bertahan. Apa yang kita butuhkan, kan seperti itu. Jangan hanya berkutat di masalah-masalah teknis, masalah-masalah yang bisa diatasi dengan cukup cepat kalau kita pahami keadaan, kan seperti itu. Nah, kemudian yang ingin saya juga sedikit utarakan bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu adalah gerakan, bukan hanya sekedar agenda-agenda untuk memperbaiki kader, melainkan gerakan secara nasional untuk memperbaiki kerancuan keadaan. Ketika kita kemudian melihat ke belakang, kenapa IMM itu ada? Sebagai jawaban atas sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada di waktu itu. Dan kalau kita tarik kembali ke hari ini, sudahkah kita menjadi jawaban atas permasalahan hari ini? Apakah kita menjadi agen-agen perubahan atau masih diam duduk dan melihat apa yang sebenarnya terjadi? Kan seperti itu model-model agendanya. Jadi teman-teman sekalian, saya secara pribadi sangat-sangat ingin memberitahukan bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu adalah gerakan yang sangat-sangat kompleks. Bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tidak hanya sekedar berkutat di intelektualitas, tidak hanya sekedar berkutat di religiusitas, dan tidak hanya sekedar di gerakan-gerakan sosial, melainkan keseluruhan gabungan daripada ketiga hal tadi membentuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang kompleks dan mampu membaca apa yang terjadi hari ini, mampu melihat bahwa apa yang menjadi kekurangan kita, permasalahan kita, sehingga jawaban yang diberikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bisa kita dapatkan dengan tepat. Seperti itu. Jadi kita kadang melihat, oh ini permasalahan agama saja, tapi ada lagi masalah sosial, dan itu kita bisa baca karena kita sudah mulai terbiasa berpikir. Jadi teman-teman, kembali bahwa ayo berikatan mahasiswa Muhammadiyah, ayo terus berproses, dan ayo terus mengorbankan apa yang kita miliki. Saya selalu ingat kata-katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa hidupilah Muhammadiyah tidak hanya sekedar bentuk finansial, melainkan bagaimana kita menghidupkan ruhnya Muhammadiyah, bagaimana kita menghidupkan gerakan-gerakan awalnya Muhammadiyah. Apa yang kemudian menjadi keresahan awal Muhammadiyah harus kita terus berikan solusinya. Bahwa apa yang keresahan di waktu lalu dan hari ini mungkin saja berbeda bentuknya, tetapi dari situ kita kemudian dituntut untuk memberikan jawaban sesuai keadaan hari ini.
Dan di sini kita kemudian berpikir, kita kemudian mencerna keadaan bahwa apa solusi yang tepat sebenarnya. Dan dari situ kita mulai menyadari bahwa ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu penting bagi kehidupan kita. Bukan hanya secara pribadi, melainkan kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa, bahkan kehidupan kita sebagai seorang warga negara. Seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, kita sebagai mahasiswa kadang masih punya banyak kekurangan. Dan kita harus sadari itu. Apakah kadang kita kurang kritis lah, kurang jiwa spiritualitas atau apa segala macam toh. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan sebenarnya. Bahwa kita ini sebenarnya makhluk apa sih? Apakah kita hanya makhluk sosial? Hanya seorang hamba yang kemudian diam di mempelajari, diam di sholat sampai kemudian kita wafat, atau bagaimana? Kan seperti itu. Apakah kemudian kita mau turun terjun untuk memperbaiki kehidupan kita atau tidak? Kan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini tidak boleh sebagai sekedar pertanyaan yang kemudian lewat. Tapi kalau kita sudah merasa ada di situ, atau kita sudah kemudian merasa ini hal yang harus kita jawab, maka tuntaskan itu. Kita harus cari caranya bagaimana supaya kita bisa menjawab pertanyaan tadi. Kan kayak gitu toh. Jadi kenapa kemudian ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu bisa bertahan hari ini? Jadi tidak hanya sekedar kenapa saya yang bertahan, tapi kenapa ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu bertahan hari ini? Jelas karena ini gerakan yang sangat-sangat baik. Ini gerakan yang sangat positif, memberikan arah warna bagi bangsa dan negara, bagi kehidupan bermasyarakat, bagi kehidupan beragama. Seperti itu. Alasan yang paling jelas kenapa Muhammadiyah, khususnya ikatan mahasiswa Muhammadiyah bertahan, karena relevansi gerakan kita itu sesuai dengan tuntutan zaman. Bahwa kemudian kita melakukan agenda-agenda hari ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Apa yang dibutuhkan kemudian oleh orang-orang di sekitar kita. Apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kemudian menjadi objek kita, seperti itu. Nah, itu pengantar-pengantar awal dari diri saya secara pribadi tentang kenapa penting itu berikatan mahasiswa Muhammadiyah. Ada begitu banyak jawaban yang saya dapat, dan saya yakin Anda pun akan merasakan hal yang sama. Karena memang itulah tujuannya ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Kalau kemudian kita merasa tidak mendapatkan apa yang menjadi trik kompetensi dari ikatan mahasiswa Muhammadiyah, apa yang kemudian menjadi ciri utama dari ikatan mahasiswa Muhammadiyah, maka itu kembali menjadi bahan refleksi, menjadi bahan muhasabah, menjadi bahan pertimbangan bagi diri kita. Sudah seberapa kuat kita berikatan atau sudah seberapa jauh? Itu yang kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan kita tidak bisa hindari itu semua. Karena pertanyaan ini menjadi jawaban untuk gerakan kita ke depan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diri kita, di dalam masyarakat, di dalam kita berkeseharian, itu akan menjadi catatan awal, akan menjadi pengantar-pengantar awal di mana kita merumuskan agenda kehidupan kita, di mana kita kemudian mencari sumber-sumber pengetahuan kita, di mana kemudian kita betul-betul melaksanakan agenda kehidupan kita. Dari pertanyaan-pertanyaan seperti itulah kita bergerak, dan saya merasa bahwa ini harus dijawab sesegera mungkin. Ini harus dijawab secepat mungkin, tapi ingat dengan kehati-hatian dan penuh perhitungan karena kita adalah seorang mahasiswa. Seperti itu toh modelnya. Jadi itu pengantar memang bagi saya atas pengalaman dan apa yang saya dapatkan selama ini di ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Jadi saya rasa 3 poin utama tadi yang sepertinya itu menjadi permasalahan umum, tapi kadang kita sadar atau tidak kembali ke diri kita bahwa kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang mahasiswa, dan sebagai seorang yang hidup di lingkungan masyarakat, apa yang bisa kita berikan dan apa yang bisa kita kemudian jaga, kan seperti itu. Kalau kita tidak meningkatkan kapasitas kita, tidak memperbaiki kualitas diri kita, maka kita hanya menjadi penonton yang kemudian bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Saya rasa cukup dulu untuk pengantar tentang pentingnya berikatan mahasiswa Muhammadiyah. Dan sekali lagi saya punya penekanan secara pribadi bahwa
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah gerakan yang betul-betul relevan dengan segala kehidupan kita, segala aktivitas kita. Dan saya yakin kalau Anda, atau siapapun di antara kita yang kemudian sudah menjadi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan belum merasakan apa yang kemudian menjadi pembicaraan saya tadi, maka saya yakin kita belum betul-betul mengikhlaskan diri kita berikatan. Kita belum benar-benar menyadari bahwa penting ini berikatan. Kesadaran kita tidak benar-benar utuh untuk berikatan, dan itu yang harus diperbaiki. Harus kita tanamkan itu, bahwa keikhlasan itu penting, kesadaran itu penting, supaya kita berikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu bisa lebih tepat, bisa lebih kuat lagi. Seperti itu toh. Ya, saya rasa cukup nih. Billahi fisabilil haq. Kita bersama di jalan Allah, berada dalam kebenaran, dan mari kita berlomba-lomba dalam begitu banyak kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita, berfastabiqul khairat, agar kita menjadi manusia yang benar-benar manusia secara utuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.